Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat datang di channel kami, channel TKP Trader Kampung Pemula. Nah, sebenarnya teman-teman, beberapa jam yang lalu saya itu sudah membuat video mengenai analisa time frame 15 detik untuk candlestick binomo ya. Dan kali ini saya mau mencoba apakah analisa yang berlaku di time frame 15 detik apakah bisa digunakan di time frame 1 menit juga. Nah, jadi pada kesempatan kali ini teman-teman saya mau menguji saja. Wah, signal lagi ngadat nih, bentar ya teman-teman ya. Nah, jadi pada video kali ini saya akan menguji apakah analisa yang time frame 15 detik apakah berlaku di time frame 1 menit juga. Nah, jadi di sini saya akan mencoba analisa tersebut. Jadi saya menunggu dulu candlestick yang melahirkan signal ya. Karena di sini saya bukan main tebak-tebakan. Saya murni menganalisa kehadiran candle itu yang saya lihat dari signal yang diberi sama candle itu. Nah, jadi untuk candle yang sementara jalan sekarang, wah ternyata nggak jadi candle merah, tapi kita lihat aja nanti karena dia masih jalan. Seandainya dia membentuk candle merah, maka ini merupakan jadi satu syarat ya untuk kita menganalisa market yang jalan sekarang, dan ternyata dia naik ke atas terus teman-teman. Nah, jadi mungkin ya itu lagi bagi teman-teman pada umumnya pasti mengira bahwa, atau mungkin bertanya, bang kenapa abang nggak melakukan OP di sini? Ini kan berapa kali candle hijau terjadi, kenapa nggak OP di situ? Ya saya sekali lagi saya murni mau mencoba analisa di time frame 15 detik, dan saya tinggal menunggu candle yang terbentuk sekarang. Seandainya dia candle ini menjadi candle merah, maka saya akan menganalisanya. Nah, jadi sekali lagi buat teman-teman, nanti tolong dipahami ya, kalau memang agak kurang mengerti ya diputar-putar lagi video ini. Oke, saya akan menganalisa 8 detik terakhir. Saya akan lihat. Oke, ya. Jadi nanti kita lihat ini candle informasi yang terlahir ya. Candle informasi terlahir. Kenapa bang nunggu candle merah dulu? Iya, saya mau lihat informasi yang terlahir dari candle merah tersebut. Kalau memang dia bisa memberi signal yang kuat, ya saya akan mengacu pada candle merah ini. Tapi kalau enggak ya mungkin saya cancel ya. Nah, jadi saya sambil menunggu candle yang jalan sekarang ini ya. Jadi kalau candle pertama ini kan menginformasikan penurunan, yang hijau ya, yang hijau, yang merah kenaikan. Nah, berarti ini merupakan resisten yang tidak sempurna karena dia tidak searah. Namun di sini saya akan lihat lagi teman-teman ya. Nah, saya akan lihat apakah dia akan langsung bisa menjawab apa yang menjadi permintaan daripada dua candlestick ini. Nah mungkin kalau kayak saya gambar begini lagi, saya tulis lagi resisten. Nah, ini sudah jadi bahan kuno lagi banyak. Mungkin banyak di antara teman-teman yang sudah paham masalah resisten maupun support ya. Jadi kita lihat saja di sini apa yang akan terjadi. Nah, kenapa saya belum langsung OP? Karena di sini lahir candle yang bimbang, memiliki sumbu yang hampir sama panjang atas dan bawah. Makanya saya menunggu candle konfirmasi yang jelas ya. Jadi sekali lagi ini menginformasikan penurunan, ini menginformasikan kenaikan. Nah bang, kenapa kebalik? Bukan seharusnya candle hijau naik? Iya, tapi lihat sumbunya. Itu juga candle merah, lihat sumbunya ya. Nah, jadi kita lihat di sini.
Nah, kalau memang ini konfirmasi kuat, saya akan melakukan open buy di sini teman-teman. Kita lihat aja nanti. Aduh, maaf saya lupa ganti waktunya. Kita menggunakan waktu 5 menit ke depannya, 3 menit lah. Kita menggunakan waktu 3 menit yang akan datang. Sebenarnya sih meskipun nggak nambah waktu ya, di sini memang udah ditinggal jauh ya, OP kita yang ada di sini. Ini kita kan udah OP di sini, buktinya dia udah naik. Nah, jadi kita tunggulah. Sengaja saya ambil, Bang, kenapa di waktunya diambil maju, Bang? Maksudnya ini kan waktunya di sini 4.011. Nah, tadi saya ambil waktu di sini 4.12. Paling enggak ini masih ada rentang waktu 2 menit untuk dia jalan, teman-teman. Nah, jadi kayak gitu ya. Nah jadi ini udah profit ya, profit untuk candle yang satu ini, yang saya OP di awal yang ini. Nah, kita lihat apakah dia ini kan masih 2 menit, membutuhkan waktu 2 menit untuk bisa profit di sini. Nah, kita lihat ini sudah terjadi candle merah turun. Apakah dia akan mampu menembus? Nah, ternyata dia balik, teman-teman ya. Ternyata di sini peran buyer masih berperan karena dia masih melakukan dorongan ke atas. Namun kita lihat aja nanti apakah memang dia benar-benar bisa menembus ke atas apa enggak. Nah, ini banyak seller juga punya kekuatan untuk melakukan tekanan dari atas ke bawah ya. Namun kita lihat aja nanti. Nah, ini dia, buyer lagi memperlihatkan kekuatannya. Jadi seller di sini dia melakukan dorongan ke bawah, namun ternyata buyer pun masih menunjukkan kekuatannya, makanya dia balik, teman-teman. Nah, hal yang seperti ini menjadi alasan kenapa saya mengambil waktu untuk OP itu di waktu 3 menit. Karena kalau saya nggak mengambil waktu di 3 menit, tiba di 1 menit atau 2 menit, saya pasti loss. Nah, makanya kenapa alasan saya ngambil 3 menit karena ini. Jadi teman-teman bisa lihat ya. Ya 20 detik mundur ya, 39. Oh, tinggal 7 detik ya, tinggal 7 detik. Ini teman-teman bisa lihat. Oke. Dan ternyata kita profit, teman-teman. Dan ternyata juga analisa di 15 detik berlaku di time frame 1 menit. Saatnya saya bilang sempurna, teman-teman ya, sempurna. Nah, jadi analisa 15 detik berlaku juga di time frame 1 menit, teman-teman. Nah, kayak gitu ya, teman-teman ya, terbukti ya. Jadi apa yang menjadi analisa saya selama beberapa hari ini, meskipun ibarat kata membutuhkan pemikiran yang agak ekstra pemikiran ya, istilahnya. Saya mendapatkan analisa ini bukan hanya sekedar asal mikir, teman-teman. Ini memang benar-benar saya cari tahu dari beberapa referensi, saya pelajari, dan saya mengambil kesimpulan seperti itu. Nah, jadi di sini, teman-teman ya, saya jelaskan kembali ya alasan saya kenapa saya melakukan OP. Nah, seperti yang saya bilang, saya mengandalkan candle informasi. Nah, jadi candle informasi itu bisa dari 2 atau 3 candle ya. Nah, jadi candle informasi yang pertama saya ambil yang ini, yang hijau. Maaf, kelinker. Ini aja deh yang saya kasih panah ini ya, supaya lebih jelas. Nih, yang saya kasih tanda panah ini kan menunjukkan informasi penurunan ya. Nah, terus yang candle merah menginformasikan kenaikan. Nah, memang kalau untuk pemula pasti masih bingung, karena di video-video saya sebelumnya sempat menjelaskan bahwa candle hijau menginformasikan kenaikan. Iya, tapi lihat sumbunya, sumbu yang dibawa oleh candle hijau ini. Jadi tidak selamanya candle hijau itu naik, dan tidak selamanya juga candle merah itu turun.
Nah, di sini teman-teman pasti pada bingung kan? Ini candle hijau, saya bilang turun. Ini candle merah, saya bilang naik. Nah, bingung pasti jadinya. Tapi sekali lagi teman-teman silakan memahami sifat-sifat dan karakteristik dari setiap candle ya. Jadi tidak menjadi patokan warna hijau dia naik dan warna merah dia turun. Nah, jadi di sini sekali lagi di candle hijau ini analisanya turun, candle merah naik. Nah, jadi oleh karena konfirmasinya di sini dia menghadirkan candle yang bimbang, sumbu atas bawah sama panjang, akhirnya saya bersabar menunggu sampai candle yang kedua. Akhirnya di sini menginformasikan akan terjadi kenaikan, makanya saya di sini tadi open buy teman-teman ya. Dan itu terbukti 2 kali OP saya. Di awal OP saya sempat telat ya, untuk melakukan OP, tapi alhamdulillah tetap profit. Nah, akhirnya ketika saya menambah limit waktunya untuk untuk OP ya di sini ya. Saya tadi ngambil waktu 3 menit di sini. Saya pilih yang ini. Akhirnya itu telah membuktikan bahwa kita bisa punya kesempatan untuk menunggu apabila terjadi penurunan, dan itu terbukti ya. Di sini kita OP, candle ini kita OP di sini. Seandainya saya hanya ambil 2 menit, maka pastinya saya loss. Tapi karena saya mengambil 3 menit, akhirnya kita profit di sini teman-teman. Nah, jadi kayak gitu teman-teman ya. Jadi sekali lagi kembali ke penjelasan saya di video sebelumnya bahwa gunakanlah sistem pembacaan informasi dan konfirmasi sebelum kita melakukan open posisi ya, atau open perdagangan. Jadi sekali lagi bahwa ternyata terbukti bahwa analisa 15 detik terbukti bisa diterapkan di time frame 1 menit teman-teman ya, terbukti ya. Nah, jadi kayak gitu teman-teman ya. Nah, ini sudah 12 menit. Saya mau OP lagi, tapi ini agak lama karena time frame 5 menit. Saya harus nunggu signal lagi ya, signal yang kuat dan benar-benar bisa memberikan informasi bahwa dia akan terjadi kenaikan apa penurunan. Nah, namun ternyata ya, kondisi candle di sini dia tidak terjadi kenaikan atau penurunan yang nampak ya, karena terbukti ini banyak terjadi doji ya. Nah, Bang, kenapa Bang bilangnya ini doji? Ini kan ada body, iya, tapi kalau dilihat dia kategorinya doji meskipun dia masih memiliki body tipis. Nah, jadi kayak gitu ya, kecuali kalau terbentuk candle yang bisa menembus ke atas atau ke bawah, maka itu bisa dijadikan atau bisa kita transaksi di kondisi tersebut. Tapi kalau selama masih datar-datar kayak gini, jangan sekali-sekali transaksi teman-teman ya. Nah, kenapa saya bilang bahwa jangan sekali-sekali transaksi di kondisi seperti ini? Karena di sini nyata teman-teman ya, ini di atas ada resisten. Nah, belum terlama terjadi resisten, di sini dia membentuk lagi support ya. Nah, berarti perintah resisten untuk terjadi penurunan dibatalkan sama support ya. Nah, jadi kayak gitu. Jadi ini kegeser ya. Nah, di sini terbentuk resisten. Nggak taunya terbentuk support lagi di sini. Nah, baru bergerak, baru 1 candle terjadi lagi resisten. Jadi ini resisten menginformasikan penurunan dibatalkan oleh support. Harus naik katanya, tapi setelah naik dibatalkan lagi oleh resisten. Nah, ini yang namanya pembatalan yang dibatalkan teman-teman ya. Nah, jadi itu teman-teman harus paham juga di situ. Jadi harus bisa menganalisa bagaimana yang namanya pembatalan harga dan bagaimana pembatalan yang dibatalkan. Nah, oke, jadi kayak gitu teman-teman ya. Nah, jadi ini kondisi candle sudah berhasil menembus ke atas ya. Dari sini yang saya bilang, kondisi market yang datar-datar itu jangan pernah transaksi di situ
ya. Jadi kita tunggu aja, saya kasih kesempatan lagi. Saya akan melakukan 1 kali OP ya, untuk pembuktian bahwa analisa ini memang benar-benar manjur dan terbukti. Nah, kenapa ini saya ngomong agak cepat? Karena teman-teman bisa lihat nih, waktunya jam berapa sekarang. Ini menunjukkan pukul 4.19 pagi. Udah mau subuh teman-teman ya. Nah oke, jadi saya semoga aja hadirnya candle merah ini akan bisa saya jadikan patokan untuk melakukan OP ya, atau transaksi. Kita lihat aja nanti. Udah berapa menit nih? Udah 15 menit. Nah, saya cukup menguji 1 candle ini aja, 1 kali OP saja ya. Nah mungkin teman-teman nanti bisa memahami sendiri, menganalisa sendiri hasil dari open posisi yang akan saya lakukan nanti. Oke, kita tunggu lagi candle konfirmasi ya. Nah seperti saya bilang tadi, ini adalah candle informasi ya. Kita tunggu candle konfirmasinya seperti apa. Oke, kita tunggu ya. Tunggu hadirnya candle konfirmasi. Nah udah ngantuk sebenarnya teman-teman ya, tapi ya demi berbagi, niatan saya untuk berbagi ya. Saya nggak mau analisa ini hanya berada sama saya. Oke, kita coba ya. Kita akan coba nanti. Nah, sambil menunggu candle berjalan, kita merokok dulu teman ya. Ya. Oke. Nah, seperti biasanya. Wah, ini parah nih. Ini candle bimbang, ini candle bimbang, ini candle bimbang. Nah, kenapa saya bilang seperti itu? Nah, teman-teman bisa melihat candle hijau ini menginformasikan lama buyer, candle merah lama seller, candle merah lagi lama seller. Tapi nanti kita lihat apakah memang dia bisa menghasilkan informasi yang kuat. Oke, kita coba ya. Kita coba. Astaga, saya lupa lagi ya. Saya ambil time frame waktu 5 menit. Sekali lagi di sini ya. Teman harus ingat itu, karena itu sangat membantu. Kita coba nanti. Coba di sini. Kita nunggu waktu 5 menit ke depan. Oke, nah itu kan sekarang terjadi loss sekali karena ini saya nggak sempat merubah time frame ya. Saya nggak sempat merubah time frame. Harusnya saya tadi rubah dulu ke 5 menit. Nah ini teman-teman bisa lihat ya, karena saya merubah di waktu 5 menit, kondisi aktif waktunya masih di sini. Nanti setelah 1 menit dia pindah ke sini, 1 menit lagi pindah ke sini, 1 menit lagi pindah ke sini, sampai seterusnya. Nah, jadi 5 menit ya, kesempatan kita ada 5 menit ke depan. Nah ini kan dia turun, saya tambah lagi OP nya ya, saya tambah. Jadi teman-teman nggak usah takut ya untuk OP di kondisi seperti ini. Kita tunggu aja nanti ya, kita tunggu teman-teman. Kita tunggu sambil merokok. Oke, kita lihat apakah dia benar-benar terbukti. Baru sekali ya terbukti ya. Nah makanya kenapa saya buktikan lagi sekali lagi, karena kalau cuma sekali saya coba berarti teman-teman bisa bilang itu bahwa kebetulan itu bang. Nah makanya saya tes lagi yang kedua. Seandainya pertama terbukti, kedua terbukti, nggak ada alasan untuk dibilang kebetulan ya. Oke, kita tunggu aja waktunya. Nah ini nih, ini susahnya kalau kita menggunakan time frame 1 menit ya, lama. Kalau kita menggunakan time frame 15 detik ya
Sama halnya kita menunggu satu candle aja yang jalan kalau untuk time frame 1 menit. Oke, kita lihat apakah candle merah ini dia punya kekuatan. Kita lihat apakah dia bisa punya kekuatan untuk menembus ini. Wow, kita lihat aja nanti. Nah, dia akan ke bawah nih, saya tambah lagi nih, OP-nya saya tambah ke atas lagi. Pokoknya dia kalau ke bawah kita tambah, ke bawah kita tambah. Nah, sebenarnya di setiap transaksi itu kenapa rata-rata trader yang ada di YouTube itu selalu memperingati persoalan support dan resisten ya, karena itu sangat penting sebenarnya. Nah, kenapa saya bilang demikian? Nah, candle yang merah yang jalan ini ya, seandainya di sini nggak ada support, pasti dia tembus ke bawah tuh ya, pasti dia tembus ke bawah. Nah, namun karena di sini ada support ya, di sini ada support, makanya dia nggak tembus ke bawah teman-teman ya. Kita lihat aja nanti candle yang jalan sekarang, bisa nggak dia mengikuti kekuatan si merah tadi? Saya yakin nggak bisa ya, saya yakin dia nggak bisa. Nah, jadi seandainya analisa saya ini tidak terbukti teman-teman ya, seandainya, saya nggak takabur ya, seandainya kalau analisa ini nggak benar atau nggak terbukti, maka di video ini saya nyatakan seandainya tidak terbukti, saya bukannya takabur, maka channel ini saya tutup. Saya tidak akan upload video lagi, dan saya akan mundur dari dunia trading seandainya kalau ini tidak profit ya. Teman-teman bisa dengar suara saya kan? Seandainya saya tidak profit, maka channel ini saya tutup. Saya tidak akan upload lagi video mengenai trading binomo di channel ini. Kita lihat aja nanti. Nah, itu di masjid udah mulai ada pengajian teman-teman ya. Jadi cukup satu pembuktian ini aja. Setelah itu kita akhiri video ini ya. Sebenarnya ini udah ngantuk teman-teman, tinggal saya bantu dengan rokok agar ngantuknya hilang. Nah, ini teman-teman ya, analisa tidak lari dari kenyataan ya. Terbukti teman-teman, dia nggak akan berkhianat teman-teman. Sakit kepala saya menganalisa ini berapa hari ya, dan sekarang kita lihat terbukti dan waktunya saya bilang sempurna ya, sempurna. Nah, ada yang mau bantah? Ayo, ada yang mau bantah teori ini? Nggak ada yang bisa teman ya. Jadi analisa ini sudah benar-benar, alhamdulillah udah subuh teman-teman. Saya akhiri ya video ini ya. Terima kasih, jangan lupa subscribe-nya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.